Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita muji Allah jalla jalaluh, di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ya dalam menimba ilmu agama. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita ya, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam jannahnya ya. Allahumma amin. Karena masuk ke dalam surga itu penuh dengan perjuangan. Ya, khuffatil jannatu bil makari wa khuffatin naru bi syahawat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak disukai. Artinya sesuatu yang enggak disukai, yang bertentangan dengan hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu itu inna nafsala ammaratun bisu, kata Allah Jalla wa ala dalam surah Yusuf, cenderung kepada keburukan. Sehingga sesuatu kebaikan yang Allah ridhoi itu berat, dan syaitan di sana bermain. Ya, syaitan di sana bermain. Ya, seperti yang halal dan yang lainnya ya susah. Ya, karena syaitan enggak senang kepada orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah Jalla wa ala, karena targetnya menemani dia kelak di nerakanya. Makanya Allah berfirman dalam surah Ibrahim, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultani illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Nanti kelak di akhirat syaitan berkata, berkhutbah dia, kata Hasan Al-Basri yufassiru hadhil ayah, dia mentafsirkan ayat ini ya, kana syaitanu yakhtubu ya alal mimbari minan nar. Nanti syaitan berkhutbah di halayak ramai dalam pengikutnya di neraka, yang terbuat mimbar tersebut dari neraka, dan dia berkata, sungguhnya aku berjanji, aku mengingkari janjiku, cuman sekedar menggoda. Adapun Allah janjinya ditepati janjinya. Jangan salahkan diriku, salahkan diri kalian. Aku sekedar menyeru, kalian mengapa mengikutiku? Subhanallah. Maka berlinang air mata mereka yang terjerembab dalam jerat-jerat syaitan, yang dimasukkan dalam neraka. Waliyadzubillah. Dan syaitan pun ya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku tidak bisa menolong diriku, terlebih menolong kalian. Subhanallah, luar biasa. Ini kesedihan yang luar biasa ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya ini mukjizat yang Allah Jalla wa ala tinggalkan kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam tercinta, yang kita masih bisa rasakan mukjizat tersebut seiring meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan para nabi dan rasul yang meninggal, mereka hilanglah mukjizat para umat mereka seiring wafatnya mereka, tidak kepada Rasul Muhammad SAW tercinta. Oleh karenanya banyak kita membaca Al-Quran, pelajari tafsirnya, kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang sahih. Ya, yang keduanya adalah sunnah Nabi SAW yang sahih. Allahumma sayyiban nafi'ah. Hujan ya Pak ya? Ya Allahumma sayyiban nafi'ah. Itu dia kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya, kita bersyukur kepada Allah ya, diberikan teman-teman yang baik, yang dengannya dapat mengingatkan kita kepada akhirat ya, majelis-majelis yang baik yang dengannya kita diingatkan kepada akhirat, bersama-sama ingat kepada negeri kita sungguhnya akhiratnya ya, kita berteman dengan orang-orang yang baik. Karena Allah Jalla wa'ala menyebutkan ketika seorang dimasukkan ke dalam neraka, dia menyesal mengapa si fulan dijadikan teman yang menyesatkan dirinya. Ya wailata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ala dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Kata Allah Jalla wa'ala, penyesalan orang yang dia ahli neraka, masuk ke dalam neraka, dia berkata, duhai celaka diriku, mengapa aku mengambil si fulan sebagai teman yang telah menyesatkanku setelah datang kebenaran kepadaku. Sehingga teman itu mempengaruhi agama Pak. Makanya Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Abu Dawud dari sahih ya, almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may khalil. Agama seseorang itu dilihat dari teman karibnya, maka perhatikan kata Nabi siapa teman karibmu. Makanya kita punya anak-anak, perhatikan teman anak-anak kita Pak. Dan itu mempengaruhi agama seorang. Kalau temannya itu suka mencuri, dia biasanya suka mencuri dia. Hati-hati punya teman. Kita juga gitu, teman baik-baik gitu ya, rajin sholat gitu. Kita rajin sholat ya, teman kita rajin sholat, kita termotivasi untuk sholat. Subhanallah, luar biasa. Kalau teman kita poligami apa maksudnya, ada salah yang itu, ada salah. Misalnya apa ya, ya teman kita apa gitu, dia kata ngikut biasanya.
Hobinya dia ikut biasanya, subhanallah. Teman itu as-sahibu sahib, menarik. Makanya cari teman-teman yang baik, Pak. Mencari teman-teman yang baik sehingga kita kuat dalam bertawakal kepada Allah. Ya, tawakal kepada Allah. Sehingga di kesempatan ini kita akan menjelaskan sebuah kitab. Ada dalam kitab yang tadi malam kita baca, kitabnya tuh judulnya Min Ajaibid Doa, keajaiban doa. Dalam bab judulnya Man tawakkal 'ala Allah kafahu. Siapa yang dia bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Bagaimana tawakal yang sebenarnya ini? Kadang-kadang kita mengetahui ilmunya, tapi kita masih belum yakin tentang Allah Sang Maha Ar-Razzaq, memberi rezeki. Ini kadang-kadang kita keyakinan yang kurang. Coba lihat dalam judul kitab ini, ya, keajaiban doa, diantaranya disebutkan, dimuat dalam judulnya, di antara judul yang banyak dari kitab tersebut, Man tawakkal 'ala Allah kafahu. Siapa yang dia bertawakal kepada Allah, Allah cukupi dia. Sehingga kita keyakinan, Pak, tidak takut akan rezeki yang Allah bagikan kepada hambanya. Allah telah bagikan rezekinya. Selagi masih hidup, maka rezeki itu masih ada. Ya, kalau sudah meninggal baru nggak ada lagi rezeki. Bapak kalau sudah meninggal, rezekinya sudah habis. Tapi kalau belum meninggal, pasti ada rezekinya. Ini kehebatan orang tua-tua kita dulu. Tawakalnya kepada Allah luar biasa. Padahal pekerjaan nggak kerja tetap. Kita sekarang udah ada kerja tetap, masih gundah gulana memikirkan masalah rezeki. Tawakalnya kurang. Dan tawakal itu adalah badlul asbab. Yang sahih menurut para ulama, mengambil sebab. Inilah yang diambil pendapat oleh Imam Asy-Syafi'i. Adapun pendapat ulama yang lainnya, ya, tidak perlu kita mencari keluar sebagaimana burung nafkah. Kalau sudah rezeki pasti akan datang. Ini pendapatnya gurunya Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik. Ya, tapi yang paling sahih adalah badlul asbab, mencari sebab. Usaha, kita kerja, kita keluar. Adapun sudah mentoknya hasilnya, itulah tawakal. Sehingga kita nggak ada lagi namanya iri sama orang. Nggak ada sudah. Akan rezeki yang Allah berikan kepadanya, uangnya lebih banyak misalnya, nggak ada sudah. Kadang-kadang kita melihat orang itu sekedar lewat, rezekinya sekedar lewat. Ada dia dapat, ya kan, lewat. Mungkin ada anaknya, ada istrinya yang sakit, untuk itu biaya. Maka apa yang dia takdirkan dimakan, maka itu yang cukup dimakan. Adapun yang lainnya kadang sekedar lewat. Ada seseorang menceritakan kepada pada kita, dia kaget. Orang-orang di sekitar situ kaget, ya. Dia baru terima uang begitu banyak, ya, miliaran gitu, ya. Ya, ada rezeki yang Allah berikan kepadanya. Besoknya meninggal, padahal sehat luar biasa. Besoknya meninggal, cuman lewat, Pak. Ya Allah. Orang-orang kaget, enggak sakit, enggak apa, meninggal. Makanya wafat ini tidak ada yang tahu kapan meninggalnya. Maka semangat beramal soleh. Bertawakal kepada Allah, dan buah hasil tawakal adalah apa? Sorga. Ya, tawakal adalah sorga, bahkan masuk ke dalam sorga tanpa hisab. Makanya Allah Jalla wa'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang dia bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi kebutuhannya. Allah akan cukupi kebutuhannya. Cuman harus ada usaha. Setelah itu serahkan urusannya kepada Allah Jalla Jalaluh. Oleh karenanya Imam Syafi'i, imam kita, ya, Imam Syafi'i itu menyebutkan, kata Imam Syafi'i dalam sebuah syairnya, Diwanus Syafi'i, ya, qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, tawakkaltu fi rizqi 'ala Allahi khaliqi wa aiqantu an Allah syaqqa raziki wa ma yakum min rizqi falaysa yafutuni walau kana fil qa'il bihari al-awamiqi sayati bihi Allahul 'azim fadlihi fa fi ayyi syai'in tadhabu nafsul hasratan wa qad qasama ar-rahman rizqal khalaiqi. Kata Imam Syafi'i, setelah dia ada perdebatan yang begitu besar antara dia dengan gurunya Imam Malik, karena kalau Imam Syafi'i dia berpendapat tawakal itu harus keluar sebagaimana burung, keluar mencari usaha. Karena Allah berfirman, kan, karena Allah memberikan rezeki nanti kita kalau benar tawakal, Allah akan berikan rezeki sebagaimana burung. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, kalau kalian bertawakal kepada Allah betul-betul tawakalnya, la razaqakum wa may yarzuqut tayr taghdu khimasan taruhu bitanan, kami akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana burung. Burung itu taghdu khimasan wa taruhu bitanan,
Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadisnya sahih riwayat Tirmidzi. Yaitu burung itu pergi di pagi hari, pulang di sore hari. Kata para ulama mentafsirkan hadis ini, tagdu khimasan itu adalah tadhhabu awwalan nahar mumtali'atan butunuha min syiddatil ju. Dia pagi-pagi dia keluar, makanya burung tuh nggak ada yang tidurnya siang, bangunnya siang-siang, nggak ada, Pak. Dia bangunnya pagi, nggak tidur pagi, nggak tidur subuh. Iya, dia subuh baru bangun. Cicit bangun dia. Kadang jam 3 jam 4, nah, itu bangun dia. Itu bunyi itu. Nggak ada bangkong, nggak ada bangkong, cerita yang bangkong. Manusia yang banyak bangkongnya. Ya kita ini. Makanya jelas Allah akan berikan rezeki kalau bertawakal sebagaimana burung. Burung itu pergi pagi-pagi perutnya kosong. Min syiddatil ju, sungguh kelaparan dia. Nggak ada kulkas, Pak, nggak bisa buka-buka. Nggak bisa buka-buka makanan malam, nggak ada. Ya kan? Sahih kan? Sahih, coba lihat hebatnya Islam. Ada hadis, ada Al-Quran. Oh, hebat Islam. Kita bersyukur kepada Allah nih. Kemudian taruhu bitonan, apa maknanya dalam hadis ini taruhu bitonan? Yakni ta'udu akhiran nahar mumtali'atan butunuha li'annaha qad syabi'at. Pulang sore hari dia kerja. Pulang sore hari perutnya udah penuh, kenyang, qad syabi'at. Syabi'at itu kenyang. Besoknya gitu lagi, nggak disimpan simpanan, Pak. Kasih makan anak-anak. Kadang suaminya udah nggak ada, dia sendiri tuh. Istrinya banyak, dia janda. Istrinya banyak. Anaknya banyak. Dia kasih makan, cari, luar biasa. Tawakal kepada Allah. Ada rezeki. Nah kita ini apa? Allah kasih beri kita akal luar biasa, ya kan? Bisa berpikir ini, bisa berjalan ke sana kemari, luar biasa. Masih kalah dengan tawakalnya burung, takut tidak makan dan seterusnya. Maka keimanan semuanya ini yang menentukan nih, masih. Keimanan ini semua yang menentukan. Ya, oleh karenanya kita betul-betul yuk berusaha kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sehingga membuat kita hidup kita tenang. Makanya Imam Syafi'i menyebutkan apa? Aku sungguh bertawakal, yakin kepada Allah tentang masalah rezeki dan Dia Maha Pembagi-pembagi rezeki. Aku yakin rezekiku itu nggak akan pernah luput dariku, meskipun berada di bawah dasar lautan. Kalau betul rezekiku akan sampai kepadaku. Luar biasa ini Imam Syafi'i. Jadi untuk apa katanya? Gundah gulana jiwa ini memikirkan masalah rezeki. Nggak usah dipikirkan, sudah akan datang rezeki itu. Rezeki itu akan datang. Saya kemarin dari Nunukan. Kan belum banyak tuh durian, di sana dapat rezeki durian. Makan sepuasnya, dibawa dari jamaah, ada jamaah yang punya kebun durian, makan sepuasnya. Kalau dibuka terus buka sampai sekarang, stop sudah Pak, ngeri juga. 5 jenis durian, macam-macam, ada keju, macam-macam lah, ya Allah, luar biasa. Cuman ingat-ingat juga durian kan, durian. Saya ingat, ya Allah, saya masih punya istri 1. Pak, stop dulu Pak. Stop dulu Pak. Kita ingat istri kan, ya, anak-anak. Ya, betul, makanan itu memang ada kaidah menyebutkan apa, sesuatu yang halal nggak akan menimbulkan mudarat. Ada kan Ustadz halal, sesuatu yang halal masa ada mudaratnya? Iya. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Nah, wala tusrifunya ini makan minum jangan berlebih-lebihan. Nah, penyakitnya kita makan lebihan, ini bikin penyakit. Nah, itu dia. Asalnya halal itu nggak apa-apa. Ada kepala dinas bagian pertanian, hadir semua kita, makan kita rame-rame. Subhanallah, menyebutkan semua bentuk buah-buahan itu ya menghasilkan gas, ya semuanya. Jadi dibentuk masuk ketika dalam perut menghasilkan gas. Jadi ya kita harus jangan terlalu berlebih-lebihan. Ya, makan sekedarnya. Ini buah tawakal ya. Artinya ketika kita ya berilmu, ya menguatkan iman kita, ketika bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ada lagi namanya iri-irian, hasad kepada saudaranya yang Allah berikan kelebihan rezeki padanya, udah enggak ada. Ya. Kita dijemput di sana pakai pakai mobil yang kalau buka kacanya, buka sendiri tanpa manual. Oke, dibilang pintar mobilnya. Buka yang di atasnya, terbuka sendiri, Pak, ya subhanallah.
Ya kita di sini pakai mobil tahun 92 ya alhamdulillah kan bisa jalan sama aja nggak kehujanan juga. Ya syukur kepada Allah. Maka apa yang diucapkan? Ucapkan sebagaimana Nabi SAW mengucapkan ketika melihat suatu ajib yang menakjubkan dalam perkara dunia. Apa kata Nabi SAW? Labbaik innal aisha isul akhirah. Tenang sudah jiwa Pak. Tenang jiwa. Kenapa aku tidak jadi seperti dia? Enggak usah. Bahkan kita bersyukur kepada Allah dalam kondisi seperti ini, ibu-ibu dan yang lainnya. Hisab kita lebih ringan. Orang-orang kaya itu hisabnya panjang Pak, luar biasa. Makanya Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba. Seseorang itu enggak sampai tergelincir kakinya sampai ditanya 4 hal nanti di akhirat. Di antaranya min aina wa an malihi min aina iktasaba ila anfaqah. Hartanya dari mana dia dapat? Tuh ditelusurin terus kemana dia belanjakan ya Allah. Ya kan, kalau tanah yang dipatok dia dapat, meninggal dia nggak rasakan, tapi ditelusuri dari mana kau dapatkan tanah ini. Padahal sudah dibagi-bagikan, sudah dinikmati orang yang hidup, tapi dia merasakan hisapnya. Luar biasa harta itu. Makanya harta yang sungguhnya adalah harta yang disedekahkan. Inilah dia merasa kurang, ingin hidup kembali. Makanya dalam Al-Quran surah Munafikun, fasaddaq wa aku minas salihin. Kalau ditangguhkan umurku hidup kembali, aku akan sedekah ya Allah, dan aku menjadi orang yang soleh. Karena tahu keutamaan sedekah dan yang lainnya. Ini diantaranya surah Munafikun Allah sebutkan kenapa sifat diantara banyaknya sifat orang munafik, ya dia kedekuk, pelit, kayak gitu ya. Maka ini buah hasil tawakal kepada Allah. Ketika kita dapatkan rezeki, ya kita ingat kepada tetangga, ingat kepada teman, ingat kepada karib kerabat. Maka ketika kita berusaha, ya bekerja, amal, ya bekerja, maka kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita kerja itu Pak, yang kita niatkan untuk memberikan nafkah kepada istri, kepada anak-anak, dan ini kewajiban bagi kita seorang laki-laki, ya. Itu adalah jihad fisabilillah Pak. Maka ini tidaklah seorang mengetahui kecuali dia berilmu, ya. Ini sering kita sampaikan agar kita semangat. Ketika kita mencari nafkah apapun profesi kita, maka niatkan ini karena Allah Subhanahu wa taala untuk berikan nafkah kepada siapa? Orang tua kita. Ingat, jangan lupa orang tua kita. Karena kita laki-laki milik orang tua selamanya meskipun sudah menikah. Beda dengan wanita. Wanita kalau sudah nikah dia milik suaminya. Suaminya diutamakan terlebih dahulu, baru orang tuanya nomor 2 kalau sudah nikah. Makanya kalau kita punya anak wanita, nikahkan mereka itu sedih. Perhatikan itu. Kenapa? Dilepas, diserahkan sudah sama menantu. Berat. Beda sama anak laki-laki. Ketawa-ketawa aja. Datang-datang sendiri, lamaran-lamaran sendiri, udah jadi baru datang orang tuanya. Itu laki-laki tanpa mahram, tanpa wali nikahnya. Tapi kalau perempuan ya Allah ditemenin dan seterusnya, ada walinya, tidak sah nikahnya tanpa wali dan seterusnya. Ketika dinikahkan sedih orang tuanya, karena ya dilepas saat itu. Maka kemanapun suaminya dia akan ikut. Makanya Nabi SAW bersabda, ya ayyuma imra'atin, ya mau wanita mana aja, ya wanita mana aja. Kalau dia apa? Idza shalatil mar'atu khamsaha wa ta'at zawjaha wa asanat farjaha dakhalat jannata rabbiha min abwabiha sya'ata bi kama qala sallallahu. Wanita itu kalau salat 5 waktu, dia masuk 8 pintu surga dari arah mana yang dikehendaki, Pak. Tapi penuhi syaratnya. Ini amalan khusus wanita, enggak ada pada laki-laki. Ini hadis amalan untuk wanita. Ya, setelah tawakal kepada Allah, ingat ini hadis agar kita masuk ke dalam surga. Dari pintu 8 surga dari mana arah yang dia kehendaki nih ibu-ibu nih. Yaitu apa? Idza shallatil mar'atu khamsaha, salat 5 waktu. Nah, kadang-kadang wanita kalau salat 5 waktu kadang leyeh-leyeh ya. Pelan-pelan leyeh kan, belum asar lah, belum jam 3. Nanti lah leyeh-leyeh dia. Ketika haid, ini bahaya. Wajib diqodho. Makanya ketika sudah masuk waktunya, cepat segera sholat bagi wanita agar dapatkan keutamaan hadis ini. Wa ata'at zaujaha. Kedua apa? Mentaati suaminya. Nah, ini dia. Taat sama suami. Enggak, kita kebalik. Suami taat sama istri. Harusnya hadis ini istri taat sama suami. Kalau ada suami taat sama istri, top luar biasa tuh. Sama-sama taat lah. Suami takut istri. Ya kita semua lah. Ya. Wa sonat farjaha, menjaga kemaluannya. Suami enggak ada, dia amanah. Dia enggak serong, dia enggak ini. Luar biasa nih, istri yang solehah. Maka tumbuhlah rumah tangga yang bertawakal kepada Allah. Sama-sama masuk surga. Ayo kita nih sama-sama bertawakal kepada Allah, sehingga kita enggak ada lagi namanya hasad. Sudah rezeki ya Allah sudah atur.
Meskipun rezekiku itu berada di bawah dasar lautan, kata Imam Syafi'i, nggak akan pernah meleset, pasti akan sampai kepadaku. Ya, maka untuk apa lagi gundah gulana kita dalam masalah rezeki? Ya, masalah rezeki. Oleh karenanya terkadang kita banyak mengeluh, ya, kita ini banyak mengeluh kesah. Memang manusia itu wa kanal insanu ya dhaif, sungguhnya manusia itu lemah. Kita banyak ngeluh padahal makanan berlimpah ruah. Banyak orang di sana nggak makan, kita makan ya Allah, nggak sampai kelaparan. Kita lupakan hadis Nabi SAW di pagi hari ini nih. Ini, contohnya pagi hari ini. Apa kata Nabi SAW? Menjadi raja dunia. Raja dunia, kita jadi raja dunia semua karena banyak makanan. Apa kata Nabi SAW? Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadi, indahu qutu yaumihi, fa ka'annama hizat lahud dunya. Siapa yang pagi hari dihidupkan Allah, dia hidup di pagi hari. Badannya sehat. Kita sehat kan? Sehat ya Pak ya? Oh, sehat. Kolesterol aman. Aman insyaallah, aman, sehat, hidup, hidup. Pulang haji sehat, insyaallah, alhamdulillah. Banyak orang yang nggak pulang, ya kan? Kita sehat. Ini pertama, jadi raja dunia. Indahu qutu yaumihi, ada makanan di rumah. Diberi keamanan, aman Pak, nggak perang, nggak ada rudal. Aman, ya tiga ini ya Allah. Maka apa kata Nabi SAW? Faka'annama hizat lahud dunya, seakan-akan dia menjadi raja dunia. Raja dunia dia Pak, menguasai dunia. Kita raja sebetulnya. Cuman kita banyak keluh kesah, ya kan? Aduh, apa yang mau dimakan dan seterusnya, ya kan? Padahal makanan banyak. Kita mulai dari sekarang kita baiki ya niat-niat kita yang dibawa ya, hanya kain kafan, ya, sehingga kita semangat dalam beramal soleh. Jangan pelit-pelit kepada keluarga, ya, kepada orang tua, kepada bibi, kepada paman, kepada istri, pada anak-anak jangan pelit-pelit. Ya, kepada kaum muslimin ada masjid proyek akhirat amal jariah yang seseorang di dalam kegelapan kubur terus mendapatkan aliran pahala jariah. Ayo bangun nih, ada bangun masjid misalnya apa itu, kita niatkan ya untuk amal jariah. Ini amal yang sungguhnya. Oleh karenanya ketika seorang berada di dalam kubur, dia sendirian, tiba-tiba ada orang yang datang, ya kalau laki-laki cantik dia yang datang, wajahnya indah, kemudian harum semerbak kata Nabi SAW. Maka sang jenazah berkata, man anta wajuhuka wajuhun yaju'u bil khair. Siapa engkau? Wajahnya cantik, wajahnya indah, kalau laki-laki, perempuan tampan, ya baunya semerbak. Siapa anda? Kaget sendirian dalam kubur. Maka dia berkata, ana amaluka soleh, aku amalmu yang soleh. Langsung Pak, makanya dia senang seperti malam kemantin dalam kubur. Ya itu dia Pak, manten baru. Ya, manten baru dia. Ya kalau orang yang dia rajin berbohong, berdusta, khianat, ingkar janji, serong, selingkuh, pokoknya buat maksiat dia. Yang datang wajahnya jelek, baunya muntinuri, busuk baunya. Maka dia bertanya, man anta, siapa anda? Wajuhun yaju'u bi syarri, wajah yang datangkan kabar yang buruk. Dia berkata, ana amulkal khabis, aku amalmu yang buruk ketika di dunia. Amal buruk Pak menjelma jadi keburukan nanti di akhirat. Nemanin kita itu Pak, nemanin kita. Antum mau teriak-teriak, siapa yang tolong sudah? Teriak-teriak sendiri. Nah itu ya, semangat kita beramal soleh. Semangat kita beramal soleh. Amal, apalagi amalan yang begitu besar yang Nabi SAW kabarkan Pak. Semangat ngamalkan. Kita kadang kalau masalah olahraga janjian semangat ya kan. Kita semangat pingpong, hobi, semangat. Begitu giliran amal soleh yang Nabi SAW kabarkan pahalanya besar, lemas-lemas kita. Contoh nih, nanti kan mau hari Jumat nih. Penuhi syaratnya hari Jumat tuh. Setiap langkah pahalanya apa? Setahun puasa penuh, setahun sholat malam penuh. Kita susah sholat malam selama setahun penuh, puasa setahun penuh susah. Ini dapat pahala tergantung dari langkah antum, langkah bapak. Kalau langkah bapak 100, maka dapat pahala puasa setahun penuh, sholat malam setahun penuh, 100 tahun. Tapi penuhi syaratnya. Ini bagi yang kita sudah menikah nih, syukur Pak kepada Allah, terpenuhi sudah syaratnya. Kata Nabi SAW, kita ingat ya sebelum kita tutup, agar kita semangat mengingatkan nih, sebentar hari Jumat. Fokuskan di hari Jumat nih amalan ini Pak, jangan ditinggal. Ya, apa kata Nabi SAW? Man ghassala yaumal jum'ati waqtasala. Siapa yang dia hubungan badan sama istrinya hari Jumat, bukan malam Jumat. Ingat,
Salah paham nih orang. Malam Jumat, hari Jumat. Bukan Lailul Jum'ah. Malam hari Jumat. Ingat ya. Ini hari istimewa. Ibu-ibu persiapkan diri. Iya kan? Ini untuk kita semua Pak, biar kita sama-sama ke surga gitu ya. Nabi SAW kabarkan, kita jangan pelit-pelit ilmu. Hadisnya sahih, riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah. Setiap langkah diberi pahala setahun penuh Pak. Kita dari misalnya rumah Pak Ari di belakang. Itu kalau jalan kaki ada 100 langkah insya Allah. Kanan 1, kiri 1. Coba Bapak nanti hitung Pak ya pulang ya. 1, 2, 1, 2. Insya Allah 100 langkah. 100 pahala puasa penuh. 100 pahala sholat malam penuh. Melampaui malam Lailatul Qadar. Saya beri semangat nih. Kalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar cuma 84 tahun. Ini bisa 100 tahun tergantung langkah yang Bapak banyak. Ustadz rumahnya jauh. Ya didorong dulu lah motornya sebentar. Dorong dulu ya. Dorong dulu lah Pak Haji Amin. Dorong dulu lah motornya, letak, biar aja apa kata orang, yang penting akhirat, gitu Pak. Tapi penuhi syaratnya, hubungan badan hari Jumat, ya startnya habis subuh lah, ya sebelum khotib naik mimbar. Yang kedua, bakara wa batakara, datang ke masjid awal sebelum khotib naik mimbar minimal. Syarat kedua. Syarat ketiga, wa masya walam yarkab, jalan kaki tidak naik kendaraan. Penuhi syaratnya, jalan kaki tidak naik kendaraan. Ketiga, wadana minal imam, kalau masih kosong mendekat ke imam. Keempat syaratnya apa? Fastami'u atau fasma'a ya walam yalgu. Fastama'a walam, mendengarkan khotib naik mimbar, tidak berbuat sia-sia. Di antara perbuatan sia-sia Pak, kalau khotib sudah naik mimbar, Bapak mengatakan sama anak-anak, diam, itu buat sia-sia. Diamin aja, biarin aja. Kalau sudah khotib naik mimbar ya. Kalau sudah khotib naik mimbar fokus, jangan berkata-kata. Bahkan kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, tidak boleh dijawab. Khusus ketika khotib naik mimbar. Luar biasa ini. Tapi kalau khotib yang berkata assalamualaikum dijawab. Nah, itu beda pengkhususan. Misalnya ada orang nih jahil nih, orang jahil dari Totok datang, assalamualaikum, nggak usah jawab Pak. Itu ngerusak. Walam yalgu, kata Nabi SAW, tidak berbuat sia-sia. Karena riwayat Al-Bukhari menyebutkan apa? Kata Nabi SAW, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtub faqad laghauta. Rahul Bukhari. Jika engkau mengatakan kepada saudara pada khatib naik mimbar, diam, engkau telah berbuat sia-sia. Penuhi syaratnya ini. Apa kata Nabi SAW? Kana lahu bi kulli khatwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Dia dapat pahala setiap langkahnya setahun penuh puasa, setahun penuh sholat malam. Ini amalkan Pak ya hari Jumat. Masih ada kesempatan ini hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Sebentar lagi minta Allah. Mumpung umur masih dihidupkan Allah, semangat beramal soleh. Ya. Jadi kita jangan sampai kuat sepedahan dari sini ke amal kuat. Hari Jumat lemes. Cita-citanya poligami gimana? Enggak ada cita-cita yang enggak usah lah. Ini aja dulu diamalkan. Walaupun ulama menyebutkan ini khilaf. Ada ulama menyebutkan ini dalil berlaku pada umum meskipun belum nikah. Ya mudah-mudahan dapat, karena khilaf pendapat ulama kadang benar kadang salah. Tapi yang pastinya hubungan badan aman sudah bagi yang nikah. Adapun yang tidak mudah-mudahan dapat gitu. Kita masih diperselisihkan. Ini mungkin yang dapat kita sampaikan Pak ya. Apabila ada pertanyaan atau yang lainnya insyaallah kita jawab sama-sama. Allahu a'lam bishawab. Bapak Ibu jamaah kajian pada subuh pagi ini yang dirahmati Allah SWT. Moga silakan ini masuk di sesi tanya jawab atau boleh diskusi. Silakan barangkali apa yang mau ditanyakan kami bantu antar baik. Rumah Pak Eci ini yang masih masih gurunya nampak. Halo Pak Eci. Oke, silakan. Oh iya benar Pak Eci. Ya silakan Pak Haji. Ya, Masya Allah. Pak Haji Amin. Insyaallah. Nggih. Salam katong nggih Pak Haji nggih. Menyampaikan. Nggih nggih. Nggih. Tanya jam berapa?
Iya, iya. Nanti kurang jelas sebenarnya jam berapa. Iya. Apakah pas khotib naik di atas mimbar itu Iya, iya. ataukah sebelum atau sesudah. Iya, Itu kalau dijelaskan kata Pak Imam. Iya, iya. Iya, ini pertanyaan bagus ya. Artinya sudah ada niat yang begitu hebat ya. Maka jika ada istrinya yang hadir saat ini, persiapkan diri Anda ya. Jadi ini amalan luar biasa. Maka kapan itu berlaku? Yaumul Jum'ah, hari Jumat itu startnya mulainya adalah setelah habis subuh. Ya habis sholat subuh kayak gini. Sampai kapan? Sebelum khotib naik mimbar. Kalau sudah Jumatannya jangan Pak, habis Jumatannya selesai Bapak. Kedua, kalau hari Jumat, kalau Ramadan tidak boleh. Ya Ramadan nggak boleh. Kalau Ramadan tidak boleh karena ada pengkhususannya gitu ya. Kemudian istri haid nggak boleh juga ya, ada syarat-syarat yang lain. Artinya yang normal-normal lah. Demikian Pak Haji. Insyaallah ya. Insyaallah. Berikutnya oleh silakan. Oke, moga-moga silakan. Pak Lurah Pak. Oh, nggih Pak Lurah, nggih Pak. Nggih Pak Lurah, silakan Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, salam katuh. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari Pak Ustaz. Nggih, nggih. Kan di dalam sebuah hadis dikatakan Nggih. bahwa saya sudah ditentukan 3 hal bagi seseorang, Nggih, nggih. yaitu rezeki, Betul. jodoh dan maut. Nggih, nggih, nggih. Tapi ada satu sisi ada hadis yang mengatakan bahwa Allah tidak akan mengubah sesuatu ketika kecuali orang itu berusaha. Jadi Allah satu sisi Allah mengatakan telah menetapkan 3 hal bagi seseorang, yaitu jodoh, rezeki dan maut. Tapi satu sisi Allah mengatakan hadis bahwa Allah tidak akan mengubah sesuatu bagi hambanya kecuali itu berusaha. Artinya apakah ketika seseorang itu berusaha, apakah bisa mengubah 3 hal ini? Pak Ustaz? Rezeki, maut, jodoh. Artinya ketika seseorang itu berusaha, misalnya sudah ditentukan mautnya umur 60 misalnya, tapi manusia itu berusaha, apakah bisa mengubah takdir maut, takdir sama jodoh itu? Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Toh. Iya, bagus ya. Ini sepertinya biar Pak Amin aja yang jawab nih. Gini ya, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Takdir kita diwajibkan di antara rukun iman, takdir ala akdarillah, ya, takdir percaya kepada iman takdir kepada Allah, takdir baik dan yang buruk. Kita percaya iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir itu ada 2, takdir kauniyah dan takdir syariah. Kalau takdir kauniyah itu takdir yang baik dan yang buruk dan dia pasti terjadi. Ya, dia pasti terjadi. Belum tentu terjadi gitu ya. Dan dia bisa dirubah dengan doa. Makanya ada hadis yang menyebutkan apa? La yarudul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ini penghususan dan semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takdir syariah. Takdir syariah itu adalah takdir yang semuanya Allah ridho kepadanya. Adapun kauniyah itu takdir, misalnya Allah ciptakan Firaun. Allah ciptakan Firaun tapi Allah nggak suka, nggak ridho akan perbuatan tersebut. Seperti kemaksiatan, itu takdirnya Allah, cuman takdir yang Allah Subhanahu wa taala nggak sukai dalam perkara tersebut. Dalam kemaksiatan ujian bagi orang beriman. Oleh karenanya ya ketika takdir disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah enggak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu merubahnya. Ada usaha, namanya ulama menyebutkan badul asbab, yaitu adanya sebab-sebab, dicari sebab-sebab itu. Seperti juga contohnya umur. Umur disebutkan apa? La yazidu albiru illa la yazidu al-umur illa bir. Tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan. Silaturahim nambah umur, keberkahan. Ini ada qarinah-qarinah yang menyebabkan hal tersebut. Tapi semuanya ulama menyebutkan takdirnya Allah Subhanahu wa taala semuanya. Makanya kita banyak berdoa. Bahkan para sahabat ketika disebutkan tentang hadis keutamaan doa, maka mereka berkata, "Idzan nuksir." Kalau gitu kita banyak berdoa. Terlepas doanya dikabulkan Allah atau tidak, maka akan menjadikan pahala bagi seorang hamba. Kata Nabi SAW, ya, siapa yang berdoa kepada Allah yang doanya tidak mengandung memutus silaturahim dan dosa, maka dia mendapatkan ihda min salasin, 3 dari doanya. Pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, doanya segera dikabulkan. Kalau dia misalnya minta ini, ya, seperti contohnya sodakoh. Sodakoh itu annas sodakota la tudfi'u ghadab rabbi wa tadfa ma'tatu, menghilangkan murkanya Allah dan menghindarkan
seseorang dari mati yang jelek. Misalnya takdirnya hari ini dia ketabrak mobil, dia sedekah, bisa jadi apa? Cuman keserempet. Ini semua perubahan dan semuanya takdirnya Allah. Nggak carilah sebab-sebab itu, dan semuanya takdirnya Allah Jalla Jalaluhu. Tapi ada yang namanya takdir kauniyah. Ya, takdir kauniyah. Ya, takdir kauniyah. Ya, itu dia kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka banyaklah kita berdoa. Yang kedua, kalau tidak dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala doa kita, maka doa tersebut menjadikan apa? Ayadakhilahu fil akhirah, menjadi pahala simpanan kelak di akhirat. Ya. Kalau tidak, wayasrifu anhu mislu islah, atau dijadikan penghalang doa tersebut dari sepadan dari apa yang doa tadi tidak dikabulkan. Jadi dapat satu dari yang tiga hal. Ya, oleh karenanya kita berusaha untuk berusaha dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Contoh misalnya kita miskin, kita nggak kerja, kita usaha untuk cari kerjaan. Ya, jangan diem aja. Kita belum nikah, diem aja di rumah, nanti jodoh datang ke rumah, nggak ada, susah. Walaupun ada tapi susah ya. Cari dulu, cari. Ya ada sebab. Yang demikian ya Pak Yang. Ya demikian. Allahu a'lam bishawab. Demikian. Baik, terima kasih. Berikutnya. Oke Pak Ustaz, silakan monggo Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Saya ingin menanyakan masalah tauhid Ustaz. Nggih. Di dalam Islam itu kan ada pembagian tauhid, uluhiyah, dan asma dan sifat. Nggih. Sedangkan di dalam agama-agama di luar Islam itu juga ada pembagian tauhid seperti di Nasrani itu seperti Trinitas. Dan seperti di luar-luar agama pemahaman orang-orang dahulu seperti di Timur Tengah zaman jahiliyah itu juga ada seperti agama Bagan. Nah, sedangkan di Islam itu kok menyerupai tauhidnya orang-orang yang terdahulu. Dan itu saya mencari-cari itu dasarnya dari apa pembagian tauhid itu, apakah itu dari Al-Quran, apakah itu dari hadis, atau itu dari kajian para ulama-ulama terdahulu. Terima kasih Ustaz untuk pencerahannya. Iya, Masya Allah, luar biasa ya masalah tauhid ya. Jadi tauhid ini sebetulnya namanya tauhid satu ya, tunggal. Cuman ulama memudahkan untuk pembagian tersebut tertera dalam Al-Quran. Semua rincian dari dalam Al-Quran. Ada namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah Jalla wa'ala dalam penciptaannya. Ifradullah ta'ala bi'af'alih, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penciptaannya. Dan ini semua orang ada, semua agama ada, yakin bahwasanya yang menciptakan dirinya, menciptakan langit adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan mukmin adalah tauhid yang kedua dan ketiga, yaitu tauhid uluhiyah. Yaitu tauhid uluhiyah itu sudah pertama dipenuhi, yaitu yakin bahwasanya Allah yang menciptakan dia, Allah yang menciptakan malaikat, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengatur segala alam. Maka dipenuhi syarat keduanya tauhidnya, yaitu apa? Mengesahkan Allah dalam ibadah, yaitu ibadah hanya kepada Allah. Ini tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah. Yang di agama selain dia ibadah bukan karena Allah, karena patungnya. Ini membedakan ibadah kepada patung, rahib-rahibnya, ya kan? Makanya Nabi SAW ketika kirim surat kepada Heraklius, hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim, apa kata Nabi SAW? Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillahi wa rasulih. Dia bilang Bismillahirrahmanirrahim itu Rasul. Riwayat Bukhari Muslim. Ini dari Muhammad, hamba dan Rasulnya. Ila Herakl min azimir Rum, kepada Raja Herakl azimir Rum, Raja Romawi. Ya, amma ba'du kata beliau. Ini dalam Sahih Bukhari. Amma ba'du. Kemudian Nabi SAW sebutkan, ini ad'uka bi di'ayatil Islam aslim taslam. Aku menyuruh engkau masuk kepada Islam, padahal agama Nasara. Aku menyuruh kepada engkau, ini rajanya. Aku menyuruh kepada engkau kepada Islam. Bahagialah bagi orang yang memenuhi petunjuk hidayah Islam. Ya, kemudian yu'tikallahu ajraka marratain, khusus bagi Nasara, kalau Anda masuk Islam wahai Kisr, kata Nabi sallam, engkau dapat dua pahala. Pahala agama dahulu dan agama sekarang, pembaharuan agama yang semua dikhususkan harus masuk ke Islam, agama terakhir. Fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmul arisiyin, jika engkau enggak mau maka engkau menanggung dosa rakyatmu. Kemudian beliau membacakan surah Ali Imran. Nah, ini intinya Ali Imran. Apa kata Rasul membacakan ayat ini? Ya ahlul kitab, Nasara, Yahudi kan ahlul kitab. Ya ahlul kitab,
Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Wahai ahlul kitab, penuhilah panggilan Allah untuk tidak menyekutukannya dengan segala sesuatu apapun. Untuk menyembah hanya kepada Allah dan jangan menjadikan seseorang itu arbab min dunillah. Arbab min dunillah itu Pak, menjadikan rahib siapapun namanya yang dia tidak melihat halal haramnya Allah. Artinya apa fatwanya dari pimpinannya, misalnya jilbab jilbab itu haram, padahal Islam mengatakan jilbab harus gitu ya. Ada mengatakan dia jilbab enggak harus, maka ini termasuk arbab min dunillah. Ini biasanya orang-orang selain muslim dia mengkultuskan pimpinan dari agamanya melebihi peraturan Allah. Ini dia. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat, mentauhidkan Allah Jalla wa ala dalam sifat-sifatnya. Kita yakin Allah punya sifat asma wa sifat 99. Ya, asma wa sifat, asma Allah kan 99. Itu dia. Jadi yang membedakan Islam dengan yang lainnya yaitu selain kita meyakini Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, juga kita beribadah kepada Allah, ibadahnya kepada Allah bukan kepada patung-patung. Nah, ini dia. Ini membedakannya. Makanya merinci. Tapi intinya tauhid itu cuma satu, yaitu yakin Allah sebagai pencipta kita, harus kita ibadahi Dia, harus kita yakinin nama dan sifatnya. Kita berdoa harus dengan sifat nama-namanya, ya Rahim, ya Rahman dan seterusnya. Maka itu muslim yang sejati. Wallahu a'lam bishawab ya. Pembahasan tauhid insyaallah akan dibahas sama ustaz-ustaz yang lainnya, Ustaz Muhammadun atau ustaz yang lainnya insyaallah ya. Demikian Pak Ustaz. Berikutnya mohon silakan. Barangkali Anda mungkin masih cukup waktu. Luar biasa pertanyaannya, bagus. Mungkin Muslimin Karaji SPB. Oh, insyaallah ya. Oke, Pak Haji, silakan Pak Haji. Nggih. Ya, semoga Pak Haji. Nggih. Masih ada kadang-kadang ada suara-suara dari orang dewasa. Nggih. Karena mungkin tidak sengaja atau Nggih. pas mic-nya mati. Itu Iya. operator namanya teknisinya. Nah, itu udah tahu benar apa enggak, sama enggak hubungannya. Kemudian yang kedua, ada teman di sebelahnya yang dia ngomong, saya cuma manggul-manggul aja. Nggak selesai sholat, baru dia ngasih tahu tanggapi gimana? Iya. Ya, adapun sesuatu yang dia lakukan yang mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Sesuatu yang dilakukan nggak sengaja itu tidak berdosa. Tapi diingat terus ini, karena kalau sudah hubungan badan, udah capek ya kan. Pagi-pagi datang, sia-sia lagi, kan rugi. Maka penuhi semua syaratnya ini. Ya kalau bisa, ulama menyebutkan kalau menegur terpaksa pakai isyarat. Terpaksa. Itu terpaksa sudah pakai isyarat. Jangan sampai bilang, jangan. Karena dalam hadis Bukhari demikian. Apalagi sampai misalnya refleks, kita nggak sengaja kan refleks mati misalnya mic-nya kan untuk kaum muslimin. Ya bisa negur misalnya siapa yang ahli mic bisa. Ya mudah-mudahan nggak termasuk. Ya, tapi yang asal yang bagusnya ahlinya langsung berdiri ketika refleks ya langsung berdiri gitu. Nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan juga ya sesuatu yang kita nggak sengaja dimaafkan Allah Subhanahu wa taala ya. Nggih Pak Haji demikian ya. Mungkin kita cukup ya Pak ya. Cukup ya. Nggih cukup ya. Pagi ini. Nggih. Ya silakan Pak Haji. Nggih. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Motivasi aja untuk beramal saleh, maaf atas kekurangan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.